Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Aswita Amir. Saya adalah dosen Poltekkes Kemenkes Makassar jurusan Gizi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang prinsip gizi pada bayi. Nah, capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta mampu membuat rencana pemenuhan gizi pada bayi. Subcapaian pembelajarannya adalah yang pertama, mampu membuat rencana pemenuhan gizi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Yang kedua, mampu membuat rencana pemenuhan gizi pada usia 6 sampai 23 bulan. Dan yang akan saya bawakan kali ini adalah rencana pemenuhan gizi pada usia 6 sampai 23 bulan. Nah, pada grafik ini terlihat betapa pentingnya melanjutkan pemberian ASI setelah bayi berusia 6 bulan. Pada usia 0 sampai 6 bulan, ASI memberikan seluruh kebutuhan energi pada bayi. Jadi semua kebutuhan bayi sudah terpenuhi dari ASI. Selanjutnya, pada usia 6 sampai 9 bulan, ASI masih terus memberikan 2/3 dari kebutuhan energi bayi. Sepertiga lagi kebutuhan energi ini harus diberikan dari makanan pendamping ASI. Dari usia 9 sampai 11 bulan, ASI terus memberikan sekitar setengah dari kebutuhan energi bayi. Nah, setengahnya lagi kebutuhan energinya diberikan dari makanan pendamping ASI. Dan dari usia 12 sampai 23 bulan, ASI terus memberikan sekitar sepertiga dari kebutuhan energi anak dan sisanya itu harus diberikan melalui makanan pendamping ASI. Nah, di samping memberikan gizi, pemberian ASI akan terus memberikan perlindungan kepada anak terhadap berbagai macam penyakit dan memberikan kedekatan, kenyamanan, dan kontak yang akan membantu pertumbuhan. Makanya pada usia di atas 6 bulan, ASI masih terus diberikan. Di samping itu, bayi sudah diberikan makanan pendamping ASI. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI. Kita lihat, memberikan MPASI disesuaikan dengan usia bayi. Terdapat 3 pengelompokan usia pada pemberian MPASI, yaitu usia 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 bulan, dan 12 sampai 23 bulan. Kemudian berikan dengan frekuensi yang sesuai dengan anak. Jadi berbeda usia, frekuensinya juga berbeda. Demikian juga berikan jumlah yang sesuai dengan usia anak dan berikan juga tekstur yang sesuai dengan usia anak. Berikan anak variasi makanan, pemberian makan responsif dan perhatikan kebersihannya. Jadi ada 7 faktor yang diperhatikan ya, yaitu usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, responsif, dan kebersihan. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu rekomendasi pemberian MPASI usia 6 sampai 23 bulan. Kita awali dengan usia 6 sampai 8 bulan.
Ya tadi ya, ada 7 faktor yang diperhatikan, yaitu usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, responsif, dan kebersihan. Nah, pada slide ini kita akan melihat rekomendasi untuk usia 6-8 bulan. Frekuensi pemberian perharinya itu mulai dari 2-3 kali makan ditambah ASI, kemudian 1-2 kali makanan selingan. Jadi bertahap ya. Begitu masuk usia 6 bulan, kita start dari 2 kali dulu. Nanti sejalan dengan bertambahnya usia bayi, bertambahnya kemampuan, maka kita tingkatkan menjadi 3 kali. Begitu juga dengan pemberian makanan selingan. Selanjutnya adalah jumlah. Jumlah makanan yang diberikan kepada bayi usia 6-8 bulan itu juga bertahap. Sebenarnya target pemberiannya adalah 125 ml atau setengah dari mangkok yang berukuran 250. Tetapi karena bertahap, maka begitu memasuki usia 6 bulan, kita bisa start dari 2 sendok makan. 2-3 sendok makan dan bertahap bertambah sampai mencapai setengah mangkok atau sekitar 125 ml. Cara mengukurnya pada piring makan, kita bisa menggunakan air yang dimasukkan ke dalam gelas ukur. Jadi kita memasukkan air sebanyak 125 ml, lalu tuangkan ke dalam mangkuk yang akan digunakan bayi untuk makan atau menakar jumlah makanan yang akan diberikan kepada bayi. Lalu kita menandai mangkuk tersebut, batas mangkuk tersebut, dan itulah yang menjadi target jumlah pemberian makan dari usia 6-8. Ya, jadi ingat ya, bertahap pemberian makanan. Berikutnya adalah tekstur, dalam hal ini kekentalan atau konsistensi. Dimulai dengan pemberian makanan yang kental atau makanan keluarga yang dilumatkan. Nah, dilumatkan di sini dapat menggunakan saringan atau bisa juga menggunakan ulekan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh ibu ibu tersebut. Nah, berikutnya adalah variasi. Kalau tadi untuk frekuensi, jumlah, dan tekstur itu bertahap ya, tapi untuk variasi, begitu memasuki usia 6 bulan, ibu sudah bisa memberikan makanan yang beragam, bervariasi, yang terdiri dari makanan hewani, makanan pokok, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran. Dan variasi ini berasal dari makanan lokal. Yang dimaksud dengan makanan lokal adalah makanan yang ada di dapur ibu saat itu. Jadi kalau saat itu ada bayam, ada ikan bandeng, ada kentang, ada buah pisang, maka itulah makanan lokal yang dimaksud dengan makanan lokal. Jadi makanan yang mudah diperoleh dan terdapat di dapur ibu atau terdapat di rumah ibu pada hari. Nah, di sini kita melihat, nah ini adalah contohnya. Contoh untuk umur 6-8 bulan. Seperti saya katakan tadi bahwa targetnya adalah 125 ml, tapi kita tidak langsung memberikan sebanyak 125, tapi bertahap dari 2 sendok yang setiap hari bertambah sampai mencapai 120. Nah, kita lihat di sini, ini adalah satu piring, ya. Ini sudah diukur, ini terdiri dari 100 ukurannya 125 ml. Kalau kita melihat piring ini terdapat sepertiga bagian, ya, makanan pokok, sepertiga bagian protein hewani, dan sepertiga bagiannya adalah protein nabati dan sayur. Ya, maksudnya
Lalu semua makanan ini dilumatkan, ya, dilumatkan sehingga hasilnya seperti ini. Sebaiknya tidak menambahkan air terlebih dahulu supaya konsistensinya tetap kenyal. Nah, cara melumatkannya tadi digunakan, bisa menggunakan ulekan, bisa menggunakan saringan, tidak dianjurkan menggunakan blender karena hasilnya akan lebih encer. Berikutnya saya akan memperlihatkan contoh kentalan. Ini yang sebelah kiri adalah MPASI yang kental, kemudian yang sebelah kanan adalah MPASI yang encer. Terlihat perbedaannya ya? Yang kental itu berjejak, kemudian yang encer itu terlihat lebih banyak cair. Kita lihat videonya dulu. Ini adalah contoh MPASI yang encer. Ya, ya. Begitu sendok dimiringkan, maka akan gampang tumpah. Berikutnya adalah kita lihat MPASI yang kental. Contohnya ya, tidak cepat jatuh. Ya, ini adalah contoh MPASI yang kental. Berikutnya, rekomendasi pemberian MPASI usia 6 sampai 23 bulan pada kelompok usia 9 sampai 11 bulan. Nah, tadi pada usia 6 sampai 8 bulan, frekuensinya 2 sampai 3 kali. Nah, pada usia 9 bulan ini meningkat lagi menjadi 3 sampai 4 kali makan, ditambah dengan ASI ya. Kemudian 1 sampai 2 kali makan sering. Jumlahnya juga sudah mulai meningkat, mulai dari setengah sampai 3/4. Cara mengukurnya juga sama ya, kita bisa menggunakan air, lalu dimasukkan ke dalam alat makan yang akan digunakan, lalu kita tandai. Itu sebagai target jumlah yang akan diberikan pada usia 9 sampai 11. Teksturnya bagaimana? Nah, kalau tadi usia 6 sampai 8 bulan adalah makanan lumat, maka tekstur untuk 9 sampai 11 bulan itu adalah makanan yang dicincang halus dan makanan yang dapat dipegang. Ya. Jadi dicincang halus dan makanan yang dapat dipegang. Variasinya bagaimana? Nah, variasi tetap sama. Jadi ASI, bayi disusui sesering yang diinginkan. Kemudian maka dalam piringnya terdiri dari makanan hewani, makanan pokok, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran yang berasal dari makanan lokal. Kita lihat contohnya ya, seperti pada piring ini. Ternyata di piring ini kita lihat ada sumber protein hewani, ada sumber protein nabati, ada sayur, dan ada makanan pokok. Semua makanan ini dicincang, lalu disajikan seperti ini. Dan masih tetap sama ya, sepertiga-sepertiga bagian. Selanjutnya, rekomendasi pemberian MPASI usia 6 sampai 23 bulan untuk kelompok usia 12 sampai 23 bulan. Nah, kalau frekuensi itu masih tetap sama, 3 sampai 4 kali, 1 sampai 2 kali makan seringan, snack bisa diberikan. Kemudian jumlahnya yang bertambah dari 3/4 menjadi 1 mangkok atau sekitar 250 ml. Teksturnya juga sudah berubah, sudah bisa diberikan makanan keluarga. Dan variasi tetap sama, ASI diberikan sesuai yang diinginkan bayi, makanan dan makanannya dalam piringnya terdiri dari hewani, makanan pokok, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran dari makanan. Ini kita perlihatkan contohnya ya. Kalau kita lihat contoh ini masih terdapat bagian sepertiga-sepertiga bagian ya. Sepertiga bagiannya itu terdiri dari sayuran dan lauk nabati, sepertiga bagiannya makanan pokok, dan sepertiga bagiannya lauk hewan. Dan ini sudah tidak diolah
dan lebih lanjut lagi, tapi langsung diberikan kepada bayi dan bisa juga diberikan buah. Nah, bagaimana jika ada anak atau bayi yang tidak disusui? Ternyata rekomendasi pemberian makannya itu hampir sama. Ya, jika tidak diberi mendapat ASI pada usia 6 sampai 23 bulan, maka frekuensi pemberiannya sesuai dengan kelompok usia yang mendapat ASI ditambah ekstra 1 sampai 2 kali selingan. Ya, jadi ditambah 1 sampai 2 kali makan ekstra dan 1 sampai 2 kali selingan. Jadi bertambah lebih sering untuk frekuensi. Jadi kalau tadi usia 6 sampai 8 bulan itu 2 sampai 3, maka ini kita bisa tambahkan menjadi dan bahkan 1 atau 2 kali. Jadi mungkin dari 3 sampai 4. Berapa banyak? Nah, jumlah setiap kali makan sama juga tadi dengan jumlah pada kelompok usia bayi yang mendapat ASI. Lalu ditambahkan 1 sampai 2 gelas susu sehari dan 2 sampai 3 kali cairan air putih atau kuah sayur. Kekentalannya sama sesuai dengan kelompok usia 6 sampai 8, 9 sampai 11 dan 12 sampai 23 dan variasinya juga sama. Makanan hewani, makanan pokok, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayuran dari bahan. Nah, kadang yang terjadi ibu-ibu yang memberikan susu formula mengeluh anaknya nafsu makannya tidak baik. Biasanya karena pemberian susu yang terlalu banyak. Ya. Jadi direkomendasikan di sini penambahannya 1 sampai 2 gelas susu saja per hari. Jadi 2 kali 250 ml. Selanjutnya, pemberian makan responsif. Yang dimaksud dengan pemberian makan responsif adalah bersabarlah dan dorong anak untuk terus makan lebih banyak. Jadi seorang ibu itu memberi semangat, menyemangati dan mendorong anak agar bisa makan lebih banyak. Jadi tadi kan makanannya bertahap ya. Jadi mulai dari 2 sendok, 3 sendok, diberikan bertahap sampai dia bisa menghabiskan makanan ini. Selanjutnya, jika anak menolak, ya, jika anak menolak makan, maka terus dorong untuk makan. Bisa dengan cara dipangku, ya, jadi dipangku, kan? Kemudian atau menghadap ke bayi, ya, pada saat diberi makan. Lalu tawarkan makanan. eh, Jika kita menawarkan makanan baru, tawarkan berkali-kali, ya, karena kadang anak belum bisa menerima makanan pada saat baru diperkenalkan. Jadi memang butuh perkenalan, jadi butuh memang berkali-kali untuk tawarkan. Kemudian selanjutnya, waktu pemberian makan adalah masa-masa yang eh, belajar, masa belajar bagi bayi, kemudian dia belajar mencintai makanan, maka berinteraksilah dengannya dan kurangi gangguan waktu diberi makan. Jadi sebaiknya makan itu difokuskan, tidak makan sambil nonton TV, tidak makan sambil berjalan-jalan, tidak makan sambil memberikan pengalihan, ya. Nah, itu. Jadi makanan adalah dijadikan sebagai suatu aktivitas sehingga bayi akan merasakan dan mengenali makanan yang dimakan. Kemudian berikutnya jangan paksa anak untuk makan. Jadi kalau tidak mau ya disemangati dan jangan dipaksa untuk menghabiskan, ya. Jangan dipaksa untuk menghabiskan dan waktu makan itu sebaiknya tidak lebih dari 30 menit. Karena kalau sudah lebih dari 30 menit, maka sudah terjadi perubahan tekstur, perubahan rasa, perubahan suhu dari makanan, dan itu membuat makanan menjadi tidak. Kemudian yang terakhir adalah bantu anak yang lebih tua untuk makan. Mungkin dibantu jika ada yang tumpah disuapi, di apa dirapikan. Bisa juga dengan cara membantu mungkin jika ada makanan yang teksturnya keras, ya, kemudian mungkin ada tulang, ya, jangan sampai mendapatkan makanan yang
mengandung tuh. Dan yang terakhir adalah kebersihan. Pada gambar ini kita melihat bahwa untuk kebersihan itu dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Kapan mencuci tangan? Nah, cuci tangan dapat dilakukan sebelum menyiapkan makanan seperti pada gambar ini. Kemudian pada saat sebelum menyuapi makan anak, mencuci tangan. Setelah dari kamar mandi, dari WC, cuci tangan, dan setelah membangkit popok, dilakukan cuci. Oke, baiklah. Inilah yang saya sampaikan tentang pemberian makanan pendamping ASI, mulai dari usia, frekuensi, jumlah, tekstur, dan variasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Saya tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.